Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau sharing yang tadi hmm, sama temanku Irna, karena tadi itu udah gak kondusif banget. Maaf sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Kali ini aku buat aku bakal bahas tentang bisa dibilang kajian pranikah lah ya, ini ya. Kajian pranikah dengan tema ngapain sih nikah. Yang aku tahu, suaranya kecil ya tadi ya, maaf ya. Kita bakal bahas ngapain sih nikah, buat apa sih nikah gitu. Ini kan kalau kita ditanya ngapain sih nikah, ini kan jawabannya pasti berupa alasan-alasan atau niat tujuan ya teman-teman gitu ya. Yang aku dapat gitu ya dari aku iseng gitu ke teman-teman nanyain ngapain sih nikah gitu ya, rata-rata tuh mereka menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda gitu tentunya. Dan kali ini aku mau ngurai alasan-alasan pada umumnya orang menikah itu dengan alasan satu, misalnya demi keturunan. Ngapain sih nikah? Ya biar dapat keturunan dong kak gitu ya. Ini tepat nggak sih? Salah nggak sih? Nggak salah, nggak salah. Cuma kurang tepat kalau ini dijadikan alasan utama. Kurang tepat ketika ini dijadikan niat gitu. Niat kita untuk menikah itu hanya sebatas fokus pada ingin mendapatkan keturunan. Kenapa ini dianggap alasan yang kurang tepat? Karena kita bakal pernikahan kita bakal jadi nggak bahagia ketika kita ternyata memang Allah putuskan untuk nggak memiliki keturunan gitu. Kalau punya keturunan, kalau nggak gimana? Masa mau cerai? Nah ini berarti kan bukan nggak bisa ya, kurang tepat kita jadikan fokus utama alasan menikah itu mendapat keturunan, ternyata kurang tepat. Nah lagi-lagi yang banyak yang bahas juga mendapat keturunan itu jadi soal syahwat ya. Nikah dalam Islam itu nggak cuma soal syahwat ya, walaupun memang tujuan utamanya dalam hadis riwayat Abu Dawud ya kalau nggak salah, itu kan Rasulullah memang mengatakan tunggu ya sebentar ya, iklannya banyak banget. Yes, I'm sorry. Beginilah balada emak-emak punya crucials. Jadi kalau mau ngevlog emang agak susah. Kajian juga biasanya megang kitab sambil gendong, sambil dengerin, sambil nidurin anak-anak. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Ya tadi ya, walaupun memang di hadis riwayat Abu Daud itu kan Rasulullah berkata nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Subur di sini maksudnya banyak anak, karena Rasulullah Rasulullah suka gitu sama wanita yang punya banyak anaknya, karena kan maksud di sini kan untuk melestarikan Islam ya. Melestarikan Islam, kita meyakini bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menyelamatkan dunia. Jadi ketika kita menikah itu artinya kita telah melestarikan Islam, dan ini yang Rasulullah inginkan, karena Rasulullah ingin menunjukkan bahwa betapa banyak umatku gitu ya. Jadi Rasulullah tuh ingin mengungguli bahwa umatku lebih banyak daripada umat-umat yang lain, dan ini yang ingin Rasulullah tunjukkan di hari kiamat nanti gitu. Dan kita sebagai pengikutnya itu harus merealisasikannya. Itu menjadi tujuan, tapi bukan lantas menjadi sebuah alasan utama atau niat yang bikin kita fokus harus menikah itu. Ternyata bukan itu. Kemudian ada lagi yang bilang kalau nikah itu biar nggak dosa kak gitu. Ngapain sih nikah? Biar nggak dosa dong kak gitu ya. Biar nggak galau berdua-duaan terus kan berbuat dosa kan. Berdua terus kan
bikin dosa terus kan, dihalalin lah dengan cara menikah. Itu yang menjadi alasan utama sebagian orang menikah gitu ya. Dan apakah benar gitu ya alasan alasan biar nggak dosa akhirnya menikah itu benar atau enggak gitu ya, tepat atau enggak. Lagi-lagi ternyata ini termasuk pada tujuan menikah atau maksud baik menikah itu supaya enggak berbuat dosa terus ya, biar halal, berdua-duaan terus tuh halal gitu jadinya. Tapi ternyata belum tepat dijadikan sebagai alasan utama atau niat kita menikah, karena bukan berarti kita sudah menikah akhirnya kita lepas dari dosa-dosa yang lain gitu ya. Lebih lepas dari perbuatan dosa gitu. Kata siapa setelah menikah kita lepas dari dosa zina? Belum tentu, tergantung gimana kita membatasi pergaulan antara pergaulan antara kita dengan teman-teman gitu after nikah gitu ya. Ada yang setelah menikah itu kan masih tetap interaksi sama sahabat cowok gitu, sahabat yang lawan jenis misalnya, masih curhat sama teman-teman ceweknya misalnya, sama sahabat-sahabat ceweknya. Ternyata kan itu salah, itu sama aja termasuk ke ya bisa mengundang zina juga gitu. Misalnya kita biasa aja tapi ternyata lawan bicara kita, lawan teman sahabat kita itu ternyata misalnya memendam rasa atau apa segala macam, itu kan berarti esensi bahwa ternyata nikah itu nggak menjamin kita lepas dari dosa zina gitu ya. Banyak yang masih suka nggak punya batasan gitu, nggak sadar gitu, nggak menyadari bahwa setelah menikah itu kita harus punya batasan, walaupun sebetulnya baiknya harusnya gitu ya, idealnya sebelum nikah juga kita udah tahu batasan-batasan bergaul dengan lawan jenis itu seperti apa kalau yang bukan mahram kan gitu ya. Nah ini yang menjadi sebab kenapa menikah dengan alasan menghindari dosa zina itu kurang tepat ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang ketika ditanya ngapain sih nikah, itu ada asli ini kejadian, kisah nyata. Jawabannya supaya orang-orang puas sama pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi ini dominannya karena dia dominan gengsi. Jadi hidup memutuskan sesuatu itu berdasarkan penilaian orang. Jadi karena dia melihatnya dan fakta ada yang menikah tanpa disadari, ternyata pernikahannya itu memang betul-betul karena dia fokus terhadap penilaian orang. Jadi teman-temannya itu udah pada punya anak, dia sendiri gitu ya, sementara dia sendiri enggak, nikah aja juga belum gitu. Jadi akhirnya terburu-buru mencari pasangan, terburu-buru menikah hanya karena penilaian orang gitu ya. Merasa puas ketika dia sudah menjawab pertanyaan orang kapan nikah dengan cara itu pernikahan yang nggak didasari dengan niat yang benar gitu ya. Kan capek ya kita hidup dengan terus-terusan mengutamakan penilaian orang. Udah nikah, ntar kalau punya anak belum punya anak, nanti ditanya kapan punya anak, stres lagi. Ntar udah punya anak pertama, ditanyain lagi sama teman-temannya kapan ngasih adiknya, itu stres lagi. Jangan seterusnya gitu kan ya, nggak ada beresnya. Terus ada lagi orang yang ketika ditanya ngapain sih nikah, dia menjawab daripada jadi beban orang tua kak. Ini biasanya dialamin sama teman-teman mahasiswi atau yang baru sidang gitu ya, yang baru wisuda gitu ya, yang dia baru beres kuliah, kemudian dia belum kerja gitu ya, terus nganggur di rumah cuma di kamar terus aktivitasnya, dan nggak punya aktivitas lain di luar sana. Artinya sebenarnya bisa sih ya teman-teman yang belum nikah gitu ya, banyak banget aktivitas yang bermanfaat yang bisa kita lakukan gitu ya, kalau misalnya kita memang lagi nganggur di rumah, nggak ada kerjaan, atau kita juga belum dilamar-lamar sama orang gitu ya.
Ini banyak dialami oleh teman-teman yang baru memasuki usia kepala dua ya. Dia ngerasa beban gitu. Gue ngerasa jadi beban orang keluarga gue gitu, gue ngerasa jadi beban orang tua gue, jadi mending gue nikah aja lah gitu. Akhirnya dia nikah tanpa disadari dengan niat supaya nggak jadi beban orang tua, padahal bukan berarti kalau dia udah nikah dia udah lepas dari beban orang tua, nggak juga gitu. Bisa jadi malah bisa jadi lebih menjadi beban orang tua ketika misal kita udah punya anak, kita nggak bisa ngurus, sakit-sakitan terus, akhirnya dihandle sama orang tua kita, itu kan jadi beban orang tua ya. Terus misalnya kalau kita berantem sama suami misalnya, terus dikit-dikit curhat sama orang tua, itu kan beban buat orang tua. Jadi jangan pernah menjadikan alasan gitu ya, alasan utama menikah itu karena nggak mau jadi beban orang tua, nggak mau jadi beban keluarga. No, itu bukan alasan yang tepat, itu bukan niat yang tepat. Lalu gimana niat yang tepat gitu ya untuk melangsungkan pernikahan? Nggak lain dan nggak bukan adalah kita menikah harus niat dengan uh, niat niat seniat niatnya yang sempurna, itu karena Allah lah. Apalagi itu bukan karena Allah. Menyadari bahwa kita hidup ini buat apa sih? Akhirnya balik ke situ kan. Akhirnya balik ke pertanyaan Uqdatul Kubro. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk apa kita dilahirkan dunia? Untuk apa kita hidup di dunia? Kita tuh ngapain sih di dunia? Dan setelah kehidupan ini kita mau kemana? Akhirnya balik lagi ke situ, ke pertanyaan mendasar Uqdatul Kubro gitu. Bahwa yakini bahwa dunia ini ya tempat ujian gitu ya. Kita ini keturunan Adam, keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu kan penghuni surga. Jadi kita ini keturunan penghuni surga yang ya wajar aja gitu ya kalau misalnya kita nuntut semuanya serba sempurna gitu ya. Kehidupan kita serba sempurna karena memang kita penghuni surga yang semuanya serba sempurna gitu. Tapi kan ternyata Nabi Adam ini membuat kesalahan yang fatal, yang kemudian Allah memberi hukuman kepada Nabi Adam ini diturunkan ke dunia. Berarti kan dunia ini ujian bagi Nabi Adam, hukuman bagi Nabi Adam. Jadi perlu kita sadari bahwa berarti kita hidup di dunia ini hanya untuk menjalankan atau menyelesaikan ujian-ujian yang Allah kasih gitu ya. Apa ya? Segala sesuatu itu nggak gratis, nggak gratis dalam sini, dalam arti bukan soalan materi, tapi lebih ke penghambaan kita sebagai hamba Allah lah gitu ya. Tugas kita sebagai hamba Allah gitu ya untuk memperbaiki gitu, memperbaiki diri sendiri lah, intinya memperbaiki diri sendiri supaya semata-mata ya untuk menggapai ridho Allah. Jadi balik lagi, nikah juga lillah. Kan kalau dalam Islam itu kan nikah itu untuk menyempurnakan separuh agama ya. Separuh agama, bayangkan menikah itu bukan untuk menyempurnakan agama secara utuh. Bukan utuh tapi cuma separuh gitu. Bayangin nikah itu cuma menyempurnakan separuh agama. Artinya kalau kita masih single ya. Kalau kita masih single, walaupun kita seorang hafizoh misalnya, walaupun kita melita dalam dakwah, walaupun kita ilmu Islamnya tinggi, tapi ketika kita belum menikah berarti kita belum bisa dikatakan telah menyempurnakan separuh agama. Gimana caranya supaya sementara terkait ini Allah nyuruh kita berislam secara kafah gitu ya. Secara kafah itu kan keseluruhan, utuh, berislam secara utuh gitu ya. Gimana bisa berislam secara utuh kalau kita nggak nikah? Karena nikah ini kan gerbangnya menyempurnakan separuh agama gitu ya. Jadi itu ya esensinya. Banyak orang yang kabur, masih belum paham nikah lillah itu seperti apa sih. Gini loh teman-teman, banyak para aktivis sekuler, liberal. Sekuler itu kan memisahkan kehidupan
dunia dengan agama gitu ya. Jadi agama mah ya waktunya agama ya agama, setelah gini maksudnya, sekuler itu kita butuh Tuhan pada saat kita beribadah aja gitu. Beribadah searah kepada Tuhan. Itu sekuler. Sementara ketika kita bermuamalah itu kita udah lepas dari hukum-hukum Allah gitu. Itu namanya sekuler. Dan ada juga orang-orang liberal. Kalau orang liberal itu kan benar-benar bebas, sebebas-bebasnya ya. Jadi independen banget gitu ya. Jadi freedomnya kebangetan, dilewat batas nalar manusia yang dengan akal sehatnya gitu. Jadi kalau kata orang-orang sekuler liberal itu kan mereka bilang nikah itu bukan untuk mengubah pasangan. Katanya begitu, nikah itu kan menerima pasangan seutuhnya, mau dia jelek, buruk rupa, buruk tabiatnya atau segala macam. Kita tuh nikah untuk menerima segala kekurangan pasangan kita dengan cinta, katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya nikahnya nggak bahagia ya ngapain nikah. Jadi kita tuh harus bahagia, nikah tuh harus bahagia, kata orang liberal, orang sekuler kan kayak gitu. Nikah tuh harus bahagia, kalau nggak bahagia ya ngapain nikah. Nah esensinya kan dari kalimat ini ya, makna dari kalimat ini kan jadi kayak seolah-olah ternyata kita bahagia kita tergantung sama keadaan yang kita alami gitu ya. Padahal kan aslinya bahagia itu kan kita yang menciptakan, bukan keadaan ya. Buktinya kan orang-orang kayak anak-anak Suriah, anak-anak Palestina yang hidup di negara-negara konflik itu mereka masih merasakan bahagia karena keadaan itu memang kita yang ciptain gitu ya. Nah jangan termakan oleh statement-statement orang-orang liberal sekuler yang seperti ini. Kita tuh seringnya berekspektasi terlalu terlalu tinggi gitu, bahwa nikah itu pasti bahagia gitu. Nikah itu pasti senang-senang aja. enggak kayak gitu ya. Betul, memang kebahagiaan bisa kita dapetin dan memang seharusnya kita bahagia dengan menikah gitu ya. Tapi harus tahu dulu caranya seperti apa gitu ya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan itu sendiri. Misalnya kita terlalu berekspektasi tinggi ya. Oh iya, menikah itu harus bahagia. Jadi kalau nggak bahagia, mendingan udah nggak usah nikah aja, cerai gitu kan. Banyaknya orang kayak gitu loh mikirnya. Balik lagi ke niat lillah. Sadari bahwa dunia ini adalah tempat kita menyelesaikan ujian, gitu ya. Lagi-lagi ingat bahwa nikah itu menyempurnakan, nikah ini sebagai ibadah untuk menyempurnakan separuh agama. Jadi after hari H pernikahan itu adalah dimana waktu itu mulai start waktu kita untuk waktunya kita untuk menyempurnakan separuhnya yang lain gitu ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengambil peran-peran yang semakin berat dirasa ya. Jadi suami itu kan bukan hal yang sepele ya. Bayangkan suami itu memanggul beban dosa istrinya ketika istrinya berbuat dosa, tapi suaminya nggak ngingetin. Misalnya istrinya pakai pakaian yang seksi gitu ya, tidak mau menutup aurat. Ini menjadi dosa bagi seorang suami jika ia tidak mengingatkan. Jadi kewajibannya mengingatkan istrinya supaya beban dosanya nggak terlalu berat di pundak gitu lah. Itu baru istri, belum kalau punya anak perempuan. Oh ini bebannya makin berat. Maksudnya semakin kita tua itu kita akan semakin banyak mengambil peran. Apalagi perempuan itu multi peran banget ya. Kalau udah nikah itu perannya banyak banget ya.
kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kita sebagai kakak ipar, adik ipar, menantu gitu ya. Nah, kita sebagai saudara dari keluarga kita harus bagaimana, itu kan perannya banyak banget. Nah, ini yang menjadi clue buat teman-teman yang mau nikah ya, untuk bersiap-siap bahwa nikah ini, kalau cowok nih gamers gitu ya, gamers, semakin tinggi levelnya maka akan semakin berat musuh yang dihadapi gitu ya. Tapi toh seorang gamers akan enjoy aja ketika dia menghadapi musuhnya yang semakin sulit dihadapi gitu ya. Karena fokus mereka kan skor gitu ya, fokus mereka ke level tertinggi. Nah, sama harusnya kita menganggap pernikahan juga gitu, kita siap-siap. Peran kita makin banyak, berarti ujian kita juga pasti lebih berat. Sadari itu gitu ya. Jadi jangan mikir nikah itu ya enak-enak aja, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Nggak seenak yang kita pikirkan gitu, nggak sesuai sama, jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa nikah itu benar-benar harus bahagia, yang bahagianya itu bergantung pada keadaan sekeliling kita gitu ya, padahal lagi-lagi bahagia itu kita yang menciptakan. Sama halnya kayak perempuan ya, perempuan itu kan kalau udah ngedenger diskon gitu kan, naluri perempuannya langsung keluar ya, mau pakai high heels, dia keplitek gitu ya, pegel kaki demi berburu diskon, kan itu enjoy aja gitu, walaupun dia sakit-sakitan sebenarnya gitu ya, udah pegel, keluh kesah apa segala macam, duit juga berkurang, tapi karena dia fokusnya emang diskonan jadi kan enjoy aja. Dan jangan sampai ketika kita menikah terus ngalamin fase dimana kita terkaget-kaget kita melihat sifat asli suami, terus menjadikan itu sebuah sebuah ujian yang dirasa berat banget gitu ya. Ingat lagi, balik lagi bahwa nikah kita itu lillah, semata-mata untuk mendapat ridho Allah. Mendapat ridho Allah itu kan berarti orang-orang yang punya pahalanya banyak. Gimana sih supaya kita dapat pahalanya banyak? Yaitu bisa lewat dari ujian, atau bisa juga bisa, maksudnya yang terbesar sih rata-rata dari ujian ya, karena dari ujian itu kita diasah kesabarannya ya. Dan sabar itu ternyata kan pahalanya tanpa batas, Allah katakan tanpa batas gitu. Jadi terus-terusan selama hidup gitu, apalagi menikah itu kita pasti diberi ujian tuh pasti banget gitu ya. Nah, menyempurnakan separuh agama lewat dari pernikahan. Jadi yang nggak ada kata lain selain memang pernikahan itu harus jadi ladang pahala buat kita. Dari kalau misalnya istri kan ya menunaikan segala kewajibannya, menunaikan segala kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu gitu, sebagai mantu gitu, sebagai kak ipar, adik ipar gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman, ini clue ya, nikah itu kita bakal ngalamin 5 fase, tapi memang ini tidak melulu dialami oleh pasangan suami istri, tapi ada kalanya memang relate sama apa yang kita alami pada pernikahan kita gitu ya. Ini sebagai clue aja ya buat teman-teman, bahwa menurut para pakar training, para pakar parenting keluarga samawa itu, mereka mengatakan bahwa 3 bulan pertama pernikahan itu kita maksimal 3 bulan gitu kita bakal ngalamin fase bucin. Kalau kata Teh Fufu itu namanya euforia. 3 bulan pertama itu fase euforia, yang dimana kita tuh lagi bucin-bucinnya sama pasangan kita, bener-bener cinta, jatuh cinta, fall in love gitu ya. Jadi nggak ada rasa kecewa yang berarti gitu. Jadi
Maksudnya walaupun ada kesalahan ya kesalahan sepele lah gitu ya, yang nggak serius dan yang nggak apa ya, bikin kita jadi, pokoknya kesalahan yang nggak berarti buat hati kita lah gitu ya, karena bucin banget gitu, lagi bucin-bucinnya sama pasangan. Itu fase pertama. Kemudian fase selanjutnya itu kalau kata Tefufu, fase mulai terbuka luka gitu, lukanya di sini bisa jadi karena terkaget-kaget ngelihat sifat asli suami. Jadi setelah fase itu ya, fase euforia, fase perbucinan, fase bucin-bucin itu kita bakal ngalamin fase yang dimana kita terkaget-kaget setelah sekian lama, setelah melewati berbulan-bulan menikah, kita akhirnya tahu ternyata suami gue kayak gini ya, istri gue kayak gini gitu, kok ini gue salah gak sih nikahin dia gitu. Udah mulai, kok dia kayak gitu banget sih, udah mulai kecewa, udah mulai, oh, aslinya dia kayak gini ya ternyata ya, kayak gitu, terkaget-kaget dengan keaslian pasangannya, padahal udah pacaran udah pacaran 8 tahun misalnya. Berarti kan ini, ya balik lagi ya tadi ya, setelah kita meluruskan niat bahwa nikah ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah lillah gitu ya, jangan lupa cara menjemput pernikahannya ini dengan cara apa. Ini yang Allah hisap. Dengan cara pacaran misalnya, ya niatnya udah bagus lillah, tapi dengan cara pacaran, mana mungkin Allah meridhoi gitu ya, bahwa kan memang dalam Islam itu pacaran itu nggak ada kata pacaran dalam Islam gitu ya. Jadi gimana mau menggapai ridho Allah kalau niatnya betul tapi ternyata caranya salah. Karena Allah nggak cuma lihat niatnya, tapi Allah juga nilai caranya gimana gitu ya. Bahwa orang yang niat menikah karena lillah itu haruslah menjemput pernikahannya dengan ta'aruf, jadi detektif. Kalau aku ngomong ke adik aku, jadi detektif aja gitu ya. Kita bisa mengenal pasangan kita dari adiknya atau kakaknya yang satu jenis ya, maksudnya sejenis sama kita, maksudnya bukan ke kakaknya yang laki-laki atau yang sejenis lah. Kalau misalnya kita perempuan ya nanya ke adik perempuannya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman laki-laki ya nanya sama kakaknya atau adiknya yang laki-laki gitu. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ya maaf, ada iklan sebentar. Ya jadi karena kan pernikahan itu bagaimanapun dihisap dengan cara apa kita menjemputnya. Kalau yang udah terlanjur pacaran gitu ya, nikahnya dengan cara menjemput pacaran, ya kita mesti sholat tobat sama pasangan kita ya. Gitu tuh. Ini tadi kita lagi bahas tentang fase yang nyambungnya akhirnya ke sini ya, fase terkaget-kaget ya, fase luka. Bahwa memang bukti selama apapun pacaran itu tidak akan kita mengetahui sifat aslinya ya, karena ketika pacaran sama nikah ya pasti beda gitu, watak aslinya udah mulai ketahuan. Terus nikah punya anak juga beda lagi, watak aslinya lebih kelihatan lagi gitu. Ini kita bakal ngalamin fase yang seperti ini ya. Balik lagi, karena niatnya lillah, maka yang terjadi adalah kita haruslah berjuang di sini bisa dilakukan dengan menerima kekurangan habit buruknya pasangan kita menerima dengan ikhlas gitu ya, syukuri dan
yakini bahwa apa yang apa yang kita terima gitu ya, keadaan kita saat ini tuh memang sudah yang terbaik buat kita gitu ya. Di training pranikah itu banyak banget coach yang bertanya gitu kepada peserta pranikah. Mereka bertanya, coba pikirin, selama ini itu Allah kadang-kadang ngasih yang terbaik buat kita, atau sesekali ngasih yang terbaik buat kita, atau selalu ngasih yang terbaik buat kita. Nah, ini kalau orang yang betul-betul mengimani, yang akidahnya betul-betul kuat gitu ya, mengimani bahwa Allah itu Tuhannya gitu ya, la ilaha illallah, kita tidak sembahan selain Allah, maka akan menjawab, tentu Allah selalu ngasih yang terbaik. Jadi kalau misalnya di dalam fase fase pain, fase luka, fase terkaget-kaget gitu ya, kita kecewa, dibuat kecewa dengan habit buruknya suami, maka balik lagi kan ke niat lillah dan sabar di sini banyak orang yang mengartikan keliru, memaknai sabar itu dengan keliru, itu bahwa sabar itu ya udahlah sabar, diem gitu ya, menerima dengan ikhlas gitu, walaupun sebenarnya dia nggak ikhlas banget karena masih mengeluh gitu ya. Sabar itu bukan diam doang dan bukan berdoa doang teman-teman. Sabar itu dalam Islam ini ya, sabar itu dibutuhkan proses cleansing itu maksudnya ya itu tadi ya, meyakini bahwa apa yang dialami oleh kita adalah yang terbaik buat Allah, yang terbaik dari Allah. Yakini bahwa sesuatunya itu selalu Allah memberikan yang terbaik buat kita, dan maafkan gitu ya, apa ya, maafkan segala uh, perilaku dari suami yang nggak ngeenakin gitu ya, maafin, terus syukuri, penuh syukur. Belum, kita kan harus bersyukur ya, syukur itu kan adab kita ke Allah ya, apapun kondisinya gitu ya, mensyukuri gitu. Itu sabar itu ya seperti itu, menerima gitu, mensyukuri dan meyakini bahwa itu memang yang terbaik dari Allah, dan maafkan gitu ya, maafkan suami kita atau orang-orang di sekitar yang menyakiti hati kita gitu, maafkan. Ini maksudnya relate nggak ke semua pernikahan doang ya. Dan sabar itu adalah ikhtiarnya itu bentuk doa sama mengingatkan gitu. Jadi jangan kita merasa udah sabar gitu, sabar itu ya udah, gue terima aja sama ini apa yang dia lakukan ke gue, dia selingkuhin gue sabar, gue diem, gue nggak lagi yang membabi buta marah-marah misalnya gitu. Tapi ternyata dia nggak ngingetin misalnya ya, nggak ngingetin bahwa inget loh bahwa Allah itu apa ya, memberi ganjaran lebih berat kepada pasangan suami istri yang sudah menikah tapi berzina gitu, daripada yang single tapi berzina. Itu ganjarannya lebih berat orang yang udah nikah gitu tapi berzina. Ingetin dengan lemah lembut. Jadi sabar itu bukan semata-mata diam berdoa gitu ya, tanpa ada upaya kita untuk mengingatkan pasangan kita gitu ya. Kalau misalnya kita diemin aja gitu ya, ngediemin pasangan kita yang berbuat dosa, kita diemin gitu ya, tanpa kita upaya untuk merubahnya, itu kan salah. Itu sama aja nggak sayang. Kalau sayang itu kan pasti kita nggak rela ya pasangan kita kena azab Allah gitu, pasangan kita disiksa di neraka nanti gitu ya. Itu kan kita nggak mungkin rela pasangan kita mendapat azab dari Allah karena perilakunya yang menyalahi aturan syara gitu. Jadi yang harus kita lakukan kalau memang kita sayang ya ingetin, berupaya untuk mengubah habit buruk mereka, kesalahan mereka gitu. Itu tadi fase fase itu ya, tadi fase pain, fase luka.
dan fase struggle ya, bertahan. Tadi fase bertahan dimana kita harus banget menerima, meyakini bahwa segala sesuatunya itu memang udah terbaik dari Allah buat kita, bahwa segala ujian yang kita dapat itu bentuk kasih sayang kita sama Allah. Maaf, terbalik, bahwa ujian itu adalah bukti kasih sayang Allah terhadap kita. Dan siapa tahu gitu ya, dari ujian yang kita hadapi sekarang itu ternyata yang memberikan pahala yang mengantarkan kita ke surga gitu kan, kita nggak tahu ya pahala yang dari amalan mana atau ujian mana gitu yang kita dapetin yang mengantarkan kita ke surga. Dan yang setelah kita mengalami fase berjuang gitu ya, berjuang gitu bersama-sama, mengajak pasangan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai ridho Allah supaya pernikahannya samawa. Itu kemudian ada juga orang yang mengalami fase bertahan, survive gitu ya, mencoba bertahan karena balik lagi niatnya lillah. Atau ada orang yang mencoba mempertahankan rumah tangganya karena anak-anaknya gitu ya. Itu menjadi sebuah alasan yang sangat manusiawi ya, apalagi seorang ibu misalnya diselingkuhin sama suaminya terus sudah punya anak-anak, itu kan biasanya kita lebih mengenyampingkan perasaan gitu ya, mengenyampingkan perasaan kita, jadi berkorban perasaan gitu demi anak-anak itu, demi supaya anak-anak nggak kehilangan sosok ayahnya misalnya gitu ya, supaya mereka nggak broken heart atau apa gitu. Ini fase bertahan itu memang fase yang paling sulit, yang sangat sulit dirasakan, dan memang kitanya butuh apa ya, kita butuh ngebangun relasi ya teman-teman ya. Untuk bertahan itu kita nggak bisa sendiri, kita butuh support teman-teman yang paham agama, teman-teman yang seringkali mengingatkan kita kepada Allah gitu ya. Biasanya fase-fase bertahan seperti ini yang kita butuh banget relasi yang mengingatkan kita untuk lebih taat kepada Allah, untuk istiqomah itu. Nah itu dan yang terakhir yang paling diharapkan oleh setiap pasangan suami istri itu fase apa ya, sudah mulai menikmati keberkahan pernikahan. Oh ini masya Allah banget ya, udah searah, udah satu visi misi gitu ya, udah satu visi misi dalam pernikahannya, kemudian sama-sama saling menjaga pasangan supaya pasangan kita nggak kena siksa neraka gitu ya. Diingatkan ketika istrinya tidak menutup aurat, maka ingatkan untuk menutup aurat. Diingatkan ketika suaminya main riba, katakan itu sama saja memerangi Allah dan Rasulullah gitu ya. Saling mengingatkan. Jadi sebenarnya sih nanti kita bahas deh ya, insya Allah kita bahas merawat untuk amalan-amalan gitu yang bisa merawat keharmonisan sebuah pernikahan itu. Sebenarnya ya intinya saling menjaga sih ya, saling menjaga dan tawakal gitu ya. Tawakalnya benar-benar harus diasah banget. Cara merawat rumah tangga itu salah satunya me time. Supaya kita bisa tetap waras tuh kita butuh me time, istri butuh me time, suami butuh me time, dan sadar diri aja gitu ya, sadar diri bahwa me time-nya itu nggak perlu yang berjam-jam banget gitu. Jangan sampai me time-nya kita ini jadi jadi merusak jadwal kewajiban kita sebagai istri atau sebagai ibu gitu. Jangan sampai me time ini malah membuat kewajiban utama kita itu terbengkalai.
Ya sebenarnya nggak masalah sih. Kalau buat aku pribadi, me time itu dibutuhkan ketika kita benar-benar udah merasa lelah, dan gampang marah. Itu udah, kalau udah gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit sensi, itu udah waktunya harus me time itu. Dan me time tiap orang itu kan beda-beda ya. Me time tiap orang kan beda-beda. Ada yang dia me time, tiap perempuan atau tiap laki-laki itu kan me time-nya beda-beda. Kalau aku pribadi, me time-nya dandan, kosmetik. Kalau buat skincare, kalau buat make up itu aku suka. Jadi me time tuh kadang dandan sendiri, walaupun sebenarnya gak kemana-mana, cuma buat nyenengin diri sendiri, aja, yang hibur diri sendiri. Biasanya aku make upan atau baca buku yang memang belum yang emang lagi dibaca gitu. Sama itu bacanya biasanya emang ada waktu luang minimal sejam tuh, satu hari tuh harus baca buku. Tapi kalau me time itu baca bukunya bisa lebih dari 1 jam gitu, dan harus dilakukan di tempat tidur. Jadi tempat tidur tuh rebahan sambil baca, itu udah paling pewek banget nih me time aku gitu. Atau kalau teman-teman ya, terus bisa juga me time-nya itu yang rawat diri, skincarean ya, kita maskeran atau massage apa segala macam. Terus bisa juga teman-teman me time-nya ya sesuai dengan budget aja sih ya, disesuaikan dengan passion dan hobinya masing-masing. Kadang nulis juga bisa jadi me time-nya aku ya. Dan banyak lagi ya, misalnya suami me time-nya juga ngegame gitu, main game atau baca-baca komik. Sebenarnya tuh sesuatu yang nilainya main-main gitu ya, yang dianggap main-main atau yang nggak penting, itu sebuah sebuah hal yang penting buat pernikahan. Apa jangan dong dede, kasihin ibu sayang, kasihin ibu ya, kasihin ibu semuanya, kasihin ibu. Kan aku mau angkut yang Gimana sih kamu mah? Iya. Iklan. Jadi ya teman-teman ya, kalau fase terakhir itu fase yang dimana kita benar-benar udah satu visi misi sama pasangan. Jadi untuk merawat rumah tangga itu kita butuh me time, satu sama lain butuh me time. Terus butuh quality time-nya itu sama pasangan, kalau nggak sama anak-anak ya. Quality time misalnya ngobrol tiap malam gitu ya, sebelum tidur. Itu biasanya baiknya orang-orang yang mesra terus tuh biasanya gitu, sering ngobrol tiap malam sebelum tidur tuh ngobrol. Atau quality time sama anak-anak, misalnya pagi banget, pas mereka udah makan, udah mandi gitu, udah sarapan, itu kita bisa quality time sama anak-anak. Atau pas malamnya, aku biasanya pelukan berempat, me time, quality time sama keluarga itu harus banget ya. Misalnya momen pelukan malam hari gitu ya. Jadi sebelum tidur tuh anak-anak biasanya udah nagih, pelukan dong, peluk sama-sama. Kita akhirnya udah kita pelukan, bapaknya, ibunya, anak-anaknya berpelukan bareng-bareng. Karena ya tergantung sama usia juga sih ya. Kalau anak aku kan masih pada kecil-kecil, jadi mereka benar-benar pelukan sama-sama itu ada sesuatu yang nagih buat mereka gitu. Ini yang bisa memelihara pernikahan kita, quality time sama pasangan ya. Quality time sama pasangan juga nggak harus ngobrol ya, kita bisa juga kayak bercanda atau saling skincarean gitu, facial mandiri gitu, nge-facial suami gitu, atau pijitin istri. Itu kan quality time juga gitu. Dan harusnya sih diagendakan juga ya, jangan ketahuan sama adik. Tapi ya adiknya soalnya udah ini bentar ya, ini tumpah kaos kakak Hanifah ini kak ya. Sesuatu yang nggak penting, yang dianggap nggak penting, main-main, itu ternyata dibutuhkan kalau dalam pernikahan. Misalnya ya bercanda, cubit-cubitan gitu, tapi jangan cubit beneran ya, sakit.
bercanda gitu, terus nonton bareng gitu ya. Nonton 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 apa nonton nonton drama-drama romantis itu bareng teman, bareng suami gitu ya, atau jalan pergi kemana gitu ya, hiburan lah ya, hiburan bareng pasangan itu ternyata memang dibutuhkan. Kalau bisa sih teman-teman agendain ya, misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali tuh kongkow bareng sama suami aja gitu, sama istri aja, sama pasangan aja udah gitu, berdua doang gitu, tanpa anak-anak. Itu bisa nimbulin apa ya, rasa cinta gitu, bisa bikin nambah cinta kita gitu, bisa bikin kita jatuh cinta berkali-kali lagi sama suami. Chat love chat di chargernya tuh, di casnya tuh lewat ya itu quality time, pergi bareng gitu ya, nonton atau honeymoon di hotel misalnya, disesuaikan sama budget ya, sesuai dengan keuangan masing-masing. Terserah, pokoknya quality time sama anak-anak yang benar-benar kita berdua, ngobrol berdua, ngingetin masa-masa awal nikah kayak gitu-gitu, itu bisa merawat pernikahan. Kemudian kita sebagai pasangan suami istri harus punya tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, itu harus dimusyawarahin berdua gitu. Misalnya kayak kita juga harus punya impian, sepasang suami istri itu harus punya impian. Misalnya impiannya pengen punya pesantren yatim misalnya, pengen punya laboratorium yang digratiskan untuk umat misalnya gitu, punya impian, pengen punya sekolahan Islam gitu. Pokoknya kita tuh suami istri harus banget punya impian, supaya kita kerjasama untuk mewujudkan impian bareng-bareng itu yang biasanya bikin kita erat gitu ya. Misalnya kita punya impian nih sama suami, mau pengen banget suatu saat bisa nolongin orang-orang yang punya hutang gitu, apalagi hutang riba. Nah itu bisa jadi goals ya, jadi goals mereka untuk mengasah tawakal gitu ya, mengasah tawakal kita gitu ya. Bisa jadi akhirnya artinya ya berjuang mewujudkan impian berdua gitu lah. Itu satu hal yang sosit loh, seperti yang Rasulullah dan Khadijah ini kan amalkan ya, berjuang untuk berdakwah bersama misalnya, itu juga suatu impian, bisa jadi suatu impian apa. Bu, YouTube-nya jadi pada kecil. Ya udah, nanti dulu ya sayangnya, ibunya lagi ini dulu, bentar lagi kok ini. Ya itu teman-teman, jadi fokus ke niat nikah kita itu apa sih, tujuan kita untuk apa. Jangan cuma sebatas niat, tapi juga kita harus menjemputnya dengan cara yang Allah ridhoi. Lalu kita targetkan bahwa pernikahan itu harus mengalami kemajuan tiap waktunya, tiap tahunnya gitu ya. Kemajuannya misalnya suami belum bisa baca Quran misalnya, belum benar tajwidnya, itu istri bisa support atau bisa ngingetin ya untuk ikut kajian teh. Sama-sama hijrah gitu ya, harus ada perkembangan gitu ya, tiap tahun ke tahunnya tuh, supaya ya benar-benar dikatakan bahwa nikahnya kita itu benar-benar udah menyempurnakan separuh agama gitu. Jadi sisanya berdua lah kita mencari separuhnya yang lain gitu ya, dengan cara ya hijrah bareng, saling ngingetin, saling jadi reminder, saling melengkapi gitu ya.
harus apa ya, berlomba-lomba gitu, berlomba-lomba mencari pahala. Jadi jangan saling, misalnya jangan saling ngandelin, misalnya lagi marah terus ngandelin suami yang minta maaf duluan, misalnya kita harus yang lebih dulu minta maaf misalnya, karena esensi kita kan maksudnya visi misi kita kan surga ya, visi kita surga, berarti yang lebih dulu minta maaf dia yang banyak pahalanya misalnya gitu. Terus ketika istrinya lagi repot masak misalnya, terus kemudian anaknya lagi pup misalnya minta diobehin, kemudian suaminya gercep gitu ya, karena tahu ini peluang pahala lagi nih, akhirnya dibantuin istrinya ngurusin anak-anaknya. Jadi saling saling gercep ngambil pahala gitu ya, saling berlomba-lomba berlomba-lomba mencari pahala gitu di dalam rumah tangga itu. Jadi kadang jujur ya, aku kadang suka ngerasa iri sih sama suami, karena iri karena semakin lama usia pernikahan kita itu suami tuh kayaknya makin taat banget gitu. Kalau perempuan tuh kan kalau udah punya anak, apalagi anak kecil, anaknya masih pada kecil-kecil, itu kan biasanya kualitas ibadah menurun ya, mau nggak mau gitu, apa, jadi agak susah tahajud misalnya, karena ya waktu kita memang udah tersita buat anak-anak misalnya gitu tuh udah ya. Tapi balik lagi ya, suami ngingetin ya, itu pahala kamu di situ gitu, ngurusin anak-anak. Kalau bapak kan pahalanya ya dapetinnya dari cara begini gitu, sholat di masjid berjamaah, terus mencari nafkah. Kalau perempuan kan tugasnya seorang istri fitrahnya memang merawat dan mendidik anak-anak ya. Jadi sebetulnya untuk merawat pernikahan kita gitu ya, supaya benar-benar pernikahan ini benar-benar menjadi jalan berdua untuk menyempurnakan agama secara utuh, itu saling ngingetin ya, saling jadi reminder, saling menjaga gitu, menjaga perkara akhirat dan dunianya pasangan kita gitu ya, uh, saling menjaga dan mengingatkan dalam kebenaran gitu ya. Itu harus tiap tahunnya harus mengalami kemajuan gitu ya. Misalnya hari ini misalnya tahun ini kita jarang taraweh bareng gitu ya, nanti tahun depan nih harus nih kita nggak boleh bolong-bolong nih tarawehnya gitu misalnya. Terus biasanya kita nggak pernah duha nih, tahun ini kita duhanya bolong-bolong, tahun depan kita nggak boleh nih duhanya bolong-bolong gitu. Jadi harus ada peningkatan tiap tahunnya, yaitu ya dengan cara ya kita harus memang terus-terusan thalabul ilmi buat ngecas, ngebangun relasi juga, supaya kita dihadirkan teman-teman yang senantiasa tadi kan habis minum Yakult, mana bisa minum Yakult, minum gamat itu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, luruskan niat dan pahami, semakin menambah usia, semakin kita banyak mengambil peran, maka akan semakin banyak ujiannya. Dan syukuri apapun ujian kita, syukuri karena ya dari situ aja kita dapat pahalanya gitu ya. Apalagi pahala sabar itu kan cuma dapat dari pahala ujian gitu ya. Sabar ini kan pahalanya tanpa batas gitu ya. Jadi jangan termakan statement para liberal dan sekuler yang mengatakan bahwa nikah itu kita harus menerima sepenuhnya, tidak perlu merubah pasangan gitu ya. Salah banget. Kalau memang tabiat pasangan kita udah baik, ya ngapain dirubah, harusnya dicontoh. Tapi kalau misalnya tabiat pasangan kita buruk, ya kita harus berupaya membantu dia untuk merubahnya menjadi lebih baik kan gitu. Harus saling jadi reminder. Terus manja-manja juga perlu gitu ya, manja-manja, pura-pura jadi anak kecil gitu ya, itu tuh butuh banget gitu ya. Dan buat yang istri itu
bikin tampilan yang bikin suami betah di rumah. Tak dipungkiri ternyata mata lelaki itu kan sukanya sama yang bening-bening ya. Dia nggak suka sama perempuan berdandan katanya. Tapi sebetulnya dia akan senang ketika melihat istrinya cantik di rumah, wangi apalagi ya. Ini aku juga masih belajar banget ya. Aku masih belajar banget ke teman-teman. Bukan berarti aku sepenuhnya udah ngamalin apa yang aku katakan ini. Kita sama-sama belajar ya. Ilmu itu kan bermanfaat ketika ditularkan ke orang-orang. Aku mencoba untuk sharing, apalagi buat single lah yang mau mencepat pernikahannya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi pernikahannya, dan sama-sama mudah-mudahan bisa jadi bisa satu visi misi sama suami, bisa hijrah bareng after nikah gitu ya. Apalagi bersyukur banget kalau yang udah nikah, sebelum nikah udah hijrah, jadi bisa satu visi misi. Jadi benar-benar nikah itu harus bikin kita makin taat sama Allah, bukan makin menjauh dari Allah. Mandi dulu. Itu tanda pernikahan kita diberkahi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, insya Allah nanti kita bahas part yang lebih banyak, sebab-sebab dari yang tadi kita bahas. Iya tuh mandi sana. Kalau mandi itu mandi, bukan yang ngomong aja kak. Baca doa sholihah, jangan lupa baca doa ya. Sekian dari aku. Yang baik-baiknya itu semata-mata berasal dari Allah. Yang buruk-buruknya mohon dimaafkan kalau ada perkataan yang salah. Terus semata-mata dari aku pribadi, sebagai manusia yang gak luput dari salah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat teman-teman ya. Insya Allah nanti kita sambung di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.